belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, yang pertama adalah sepeda. Contohnya adalah sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sepeda lipat, dan sepeda balap. Kemudian jenis kendaraan yang kedua adalah mobil. Contohnya bis, bajai, angkot, taksi, dan bemo. Kemudian jenis kendaraan yang ketiga adalah kereta api. Contohnya kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, kereta api daya magnet, kereta api monorel, dan kereta api bawah tanah. Kemudian yang keempat adalah pesawat. Contohnya pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, dan pesawat tempur. Jenis kendaraan yang kelima adalah perahu. Contohnya kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat, dan perahu kora-kora. Nah, amati kembali teks alat transportasi, garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Nah, misalkan saja kata yang pertama adalah sepeda. Contoh kalimatnya, sepeda merupakan alat transportasi darat. Kemudian kata yang kedua adalah mobil. Contoh kalimatnya, ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kata yang berikutnya atau yang ketiga adalah kereta api. Contoh kalimatnya, kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Kemudian kata yang keempat adalah pesawat. Contoh kalimatnya, Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Kemudian kata yang terakhir adalah perahu. Contoh kalimatnya, nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tidak bisa ya. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Maka akan terjadi
pertengkaran, atau perselisihan. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Akan tercipta kerukunan. Nah, bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Nah, pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh. Meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. 2. Gunakanlah pakaian renang. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. 6. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. 7. Tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. 8. Tidak berlarian di tepi kolam. 9. Tidak melompat ke dalam kolam. Dan 10. Tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Nah, misalkan saja yang kita ambil adalah peraturan yang pertama. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Nah, maksud peraturan ini adalah orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Mari membaca dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bis, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan.
Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bis, dan kereta. Nah, amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagian berikut. Informasi yang pertama adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Kemudian informasi yang kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bis, dan kereta. Informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Nah, informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Pilihlah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Nah, misalkan paragraf yang kita pilih adalah paragraf yang ketiga. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Kemacetan dan udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu, tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Nah, misalkan saja, yang pertama adalah Vicky. Alat transportasi yang disukai, misalkan bus. Alasannya tiket murah dengan fasilitas lengkap. Kemudian yang kedua adalah Amanda. Alat transportasi yang disukai, kereta api. Alasannya jadwal keberangkatan semakin tepat. 3. Angger. Alat transportasi yang disukai adalah sepeda motor. Alasannya karena lebih praktis dan ongkosnya murah. 4. Dava. Alat transportasi yang disukai adalah pesawat terbang. Alasan paling nyaman, cepat, dan juga minim resiko kecelakaan. Kemudian yang kelima, misalkan saja Elsa. Alat transportasi yang disukai adalah kapal laut. Alasannya menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang menyenangkan. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? 1. Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. 2. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Tuliskan saranmu pada tempat berikut. Nah, sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi, pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. 1. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm.
Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Maka jawabannya adalah 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat tersebut berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Jadi jawabannya adalah 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30, hasilnya adalah 90 cm. 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230. Hasilnya adalah 640 cm. Jadi keliling pintu pesawat adalah 640 cm. 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Jawabannya adalah 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Hasilnya adalah 180 cm. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. 1. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Iya, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 50 cm. 2. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. 8-nya 6 kali ya, karena mempunyai 6 sisi. Hasilnya adalah 48 cm. 3. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 42 cm. Jadi 6-nya ada 7 karena memiliki 7 sisi. 4. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Hasilnya adalah 32. 4-nya ada 8 karena memiliki 8 sisi. 5. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? 4 ditambah 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 4. 4-nya ada 12 kali karena memiliki 12 sisi. Oke, sampai di sini dulu video 7, subtema 4, pembelajaran 6. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus.
Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Nah, tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang adalah truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine dan alat-alat kesehatan. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan untuk memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan agar ambulans segera tiba di tempat yang dituju. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Nah, ini hanya sebuah alternatif jawaban ya. Pagi itu sekitar jam 6 tanggal 5 November 2018, paman menelepon ayah mengabarkan kalau kakek sudah meninggal. Sementara jenazah masih di rumah sakit. Aku ikut ayah ke rumah sakit untuk menjemput jenazah kakek. Saya duduk di dekat pintu. Sementara kakek dan ayah ada di sebelah saya. Di depan kami, jenazah kakek tertutup kain putih. Ambulans merupakan salah satu kendaraan khusus. Boleh menerjang lalu lintas dan ngebut. Sejak keluar pintu rumah sakit, sopir sudah tancap gas. Tapi sopirnya memang sudah lihai. Kami sempat khawatir cara sopir mengemudi yang membuat saya ketar-ketir. Saya khawatir kalau jenazah jatuh dan menimpa kami. Namun kekhawatiran saya tidak terbukti. Alhamdulillah setelah beberapa menit diadu-adu di dalam ambulans, kami sampai juga di rumah almarhum kakek. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Pernah ya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusimu pada tempat yang tersedia. Hasil diskusinya, contohnya, ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit.
Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Yang harus dilakukan mobil lain adalah segera berikan jalan atau menepi. Dan jika ambulans telah lewat, kembali pada barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain, yaitu tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, coba kita perhatikan ya. Keliling ruangan ambulans adalah 250 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 150. Hasilnya adalah 800 cm. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, misalkan saja yang pertama panjangnya adalah 220 cm, lebarnya 70 cm. Keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 70 ditambah 220 ditambah 70, hasilnya adalah 580 cm. Kemudian yang kedua, misalkan saja panjang tempat tidurnya adalah 220 cm. Lebarnya adalah 80 cm. Maka keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 80 ditambah 220 ditambah 80. Hasilnya adalah 600 cm. Nah, coba buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Kemudian hitunglah kelilingnya. Nah, ini misalkan saja bangun datarnya adalah layang-layang ya. Kemudian sisi yang panjang adalah 20 cm. Dan sisi yang pendek panjangnya 10 cm. Maka kelilingnya adalah 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10. Hasilnya adalah 60 cm. Nah, kalian bisa membuat contoh bangun yang lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.